Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Future Women dimanapun teman-teman berada? Semoga hari ini teman-teman bisa lebih semangat ya untuk selalu belajar, selalu mengupgrade. Karena special edition pada Uprintis Podcast pada hari ini ya, IFW Podcast kedatangan tamu luar biasa. Nah, teman-teman penasaran nggak kira-kira siapa ya kedatangan dua tamu untuk hari ini dan kira-kira akan membahas apa saja? Nah, yang paling unik ya dari kedua tamu kita hari ini itu mempunyai salam ya, salam 5 benua seperti ini. Nah, kira-kira kalau misalkan clue-nya seperti itu kira-kira tamunya dari mana ya? Nah, langsung saja saya perkenalkan ada Pak Arso dan Pak Ari dari Export Center Surabaya. Selamat pagi Pak Arso, selamat pagi Pak Ari. Pagi Mbak Rani. Iya, luar biasa sekali ini, tambah shining, shimmering, glowing, splendid ya. Tambah ganteng, ya? tambah ganteng. Tambah ganteng juga semuanya, Pak Arso juga Pak Ari juga ya. Oke. Hari ini gimana Pak untuk semangatnya? Luar biasa. Hari ini kita di Trenggalek ya teman-teman, spesial di Warung Tiluh. Jadi kita keluar dari kebiasaan ya. Biasanya kalau misalkan kita podcast itu ada di kantor Uprintis. Nah sekarang kita lebih ke bincang-bincang santai aja. Kita bahas ekspor di Warung Tiluh di Trenggalek ini. Jangan lupa mampir ke Warung Tiluh Trenggalek ya. Oke, gimana Pak perjalanannya selama ke Trenggalek? Boleh dong diceritain sedikit ya ke teman-teman. Pak Ari yang selaku memandu, sebagai pemandunya. Gimana, boleh diceritain perjalanan ke Trenggalek dulu tadi? Ya alhamdulillah, saya kira ujungnya cuma Tulungagung, ternyata lurus nyampe Trenggalek juga. Dan wow, baru pertama tapi ternyata ada kota lagi gitu. Oh iya betul. Jadi Mantap. Pak Ari baru pertama kali ke Kabupaten Trenggalek ya? Iya. Oke, jadi baru pertama kali ke Kabupaten Trenggalek. Betul. Setelah melewati perjalanan yang luar biasa. Jadi kebetulan beliau berdua ini lagi roadshow juga ya teman-teman ya. Roadshow baru di Kabupaten Jombang ya kemarin, terus dilanjutkan di Kabupaten Trenggalek. Nah, ini saya juga akan memperkenalkan bahwa dari Pak Arso ini merupakan tenaga ahli ya, tenaga teknis di bidang akses pasar dan pemasaran ekspor dari Export Center Surabaya, dan juga kebetulan beliau dari CV Bolu Ketan Mendut yang beliau itu juga punya produk namanya It's Me Time. Nah ini kalau misalkan teman-teman juga belum pernah nyobain juga boleh ya Pak ya untuk boleh order It's Me Time. Nah terus yang kedua ada Bapak Ari Indarwanto. Ini beliau adalah tenaga teknis bidang akses pembiayaan dan prosedur ekspor. Nah yang kebetulan beliau juga merupakan ketua pengusaha kawasan Berikat dari Provinsi Jawa Timur gitu. Boleh dong tepuk tangannya, luar biasa sekali ya untuk kedua pembicara kita pada hari ini. Nah kita mau bincang-bincang santai aja sih Pak untuk hari ini ya. Pertama dari Pak Arso dulu Pak. Nah kalau kita tahu dari Export Center Surabaya, mungkin sebagian dari teman-teman Future Women dari Indonesia juga sudah tahu, tapi mungkin ada sebagian juga yang belum tahu tentang Export Center Surabaya. Boleh dong dijelaskan dulu Pak? Siap. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Uprintis ya di Cafe Tiluh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita panjang lebar kita ngobrol tentang ekspor, perlu kami perkenalkan terlebih dahulu bahwa Export Center Surabaya merupakan kepanjangan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang ada di Jawa Timur. Artinya semua kegiatan-kegiatan di Kementerian Perdagangan yang berkaitan dengan ekspor itu Bapak Ibu semuanya tidak usah jauh-jauh ke Jakarta, cukup datang ke kantor kami di Export Center Surabaya di Jawa Timur. Lokasinya itu di Jalan Gedung Doro nomor 8690 di belakang Gedung Rizkan Mazda. Kami Export Center Surabaya juga bermitra dengan 19 Indonesia Trade Promotion Center atau orang biasa namanya ITPC, dan juga 24 atas perdagangan yang tersebar di 33 negara, dan ada 40 kantor yang siap mensupport kegiatan-kegiatan terutama untuk UMKM atau UKM ataupun IKM untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk-produk dari Indonesia. Terutama dari kami itu khusus untuk
provinsi di Jawa Timur dan Bali, karena memang cakupan wilayah kami itu di Jawa Timur dan Bali. Tetapi manakala ada satu instansi atau lembaga yang memang bekerja sama resmi dengan kami juga meskipun itu posisinya di luar Provinsi Jawa Timur dan Bali, kami juga bisa membantu memberikan suatu akses. Nah, bentuk pelayanan dari kami banyak ya, salah satunya adalah di bidang pelayanan konsultasi one stop service, kemudian juga ada promosi dagang dan informasi tentang perdagangan luar negeri. Nah, artinya bahwa semua kegiatan yang kami lakukan di Export Center Surabaya ini bentuknya 100% tidak berbayar. Oke, alias gratis ya Pak ya berarti ya. Oke, jadi teman-teman Future Women dimanapun teman-teman berada, especially untuk teman-teman member Uprintis, ternyata Export Center Surabaya itu juga bisa loh diakses oleh semua pengusaha yang ada di Jawa Timur dan Bali pada khususnya ya. Untuk bisa berkonsultasi. Ada tadi disebutkan one stop service, artinya kalau misalkan berkonsultasi pasti di hari efektif ya Pak ya. Iya, betul. Di hari efektif dan juga, nah mumpung juga lagi di Trenggalek, nah itu kita juga bisa langsung melakukan kurasi seperti itu ya Pak. Iya, betul. Oke, nah lanjut dari Pak Ari Pak. Kalau misalkan dari Pak Ari itu kan tentang prosedur ekspor dan juga akses pembiayaan. Nah, kalau misalkan berbicara akses pembiayaan, berarti teman-teman UMKM kadang itu berpikir, aduh masa iya sih aku itu berani untuk bisa ekspor gitu. Apakah Export Center Surabaya juga bisa memberikan informasi terkait akses pembiayaan itu dan gimana Pak cara mengaksesnya gitu? Boleh dong diceritain juga Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Rani, kesempatan yang baik ini. Tadi sudah disampaikan Pak Arso, saya salah satu juga tenaga teknis di bidang pembiayaan dan ekspor. Tapi jangan digarisbawahi pembiayaan saja ya, tapi prosedur ekspornya juga. Dan prosedur ekspor, Kenapa? Karena mohon maaf, kalau pembiayaan biasanya notabene mereka berasumsi bisa hutang nih ya. Iya. Nah, dalam hal ini kami tenaga teknis ini artinya bukan saja secara ininya hutang, tetapi adalah mengatur supaya kita selaku pemula ekspor ya, tentunya yang pemula terutama itu dapat pembiayaan yang juga tidak mengikat atau membebani ya. Contoh sederhana nih, contoh kita nego kebayar gimana nih, entah 50%, 60%, 90% dibayar, itu sebenarnya kan pembiayaan. Betul. Jadi jangan melulu ke pembiayaan berarti saya utang ke bank, gitu. enggak. Itu ada teknis sendiri, walaupun teman-teman yang kayak pemerintah ada LPI dan sebagainya ya, bank-bank juga berlomba-lomba membantu para UMKM, tentunya itu juga salah satu alternatif, tapi setidaknya kita alternatifnya adalah dari buyer, karena jangan sampai kita beli atau kita jual, yang beli itu yang utang, kita balik harusnya betul, dia yang bayar kita kan. Itu ada teknisnya. Kemudian tadi koma tentang prosedur ekspor. Kenapa penting yang kita bahas di dalam Kementerian Perdagangan, karena prosedur ini juga mempengaruhi kepatuhan ya, legalitas, terus pengetahuan, yaitu prosedur, dan tentunya adalah kita juga perlu yang tadi di Indonesia nih, perlu juga mengetahui legalitas prosedur yang ada di negara tujuan ya kan. Jadi dari Indonesia juga oke, dari negara penerima oke. Nah, hal itu yang kita bahas, jangan sampai mohon maaf memakai orang lain yang pas, yang nggak masalah, pasnya nggak pas, jangan sampai nanti menghubungi kami ketika yang nggak pas tadi. Oh iya, seketika sudah menemui masalah baru ke Export Center gitu ya. Itu kurang lebih, jadi kita prepare dulu lah. Karena kami juga dari nol ya, jadi kami ini yang di Export Center mengalami hal-hal yang tadi gelap, terus jatuh ya kan, sikut sana, nah itu udah biasa. Tapi nggak gelap gulita kok Pak. Enggak ya. Masih gelap aja. Cuman gelap aja. Iya. Cuman gelap aja ya. Baru habis itu terang. Wah iya, jadi habis gelap terbitlah terang. Jadi kayak kata-kata Kartini. Iya, Oke. Ya, itu. Iya, jadi pembiayaan akses dan prosedur ekspor gitu ya, artinya sobat UMKM ya, Future Women dimanapun teman-teman berada, ternyata ketika kita ekspor itu juga ada beberapa hal yang harus kita tahu terlebih dahulu gitu ya, terkait tentang
legalitas yang harus kita miliki ya, baik itu di Indonesia ataupun di negara tujuan gitu ya, tentang gimana untuk pembiayaan ekspornya juga, bagaimana untuk menghandling juga. Nah, berarti prosedur ekspor itu nanti kita akan belajar banyak dari Pak Ari gitu ya. Yes. Oke. Nah, lanjut lagi kita akan bertanya juga ke Pak Arso ya. Nah, kita tahu kalau sebelum di Export Center Surabaya, saya kenalin dengan Pak Arso ini justru di It's Me Time atau di CV Boluketan Mendutnya Pak Arso. Nah, berarti sejauh ini ketika teman-teman itu sudah ingin melengkapi legalitasnya, katakanlah secara SNI atau sudah punya HACCP, itu juga sudah ACCP ya, itu juga sudah. Lalu gimana caranya mengakses pasar? Nah, untuk bisa persiapan ekspor melalui Export Center Surabaya ini gimana Pak prosedurnya? Oke. Jadi khusus bagi teman-teman yang belum pernah melakukan kegiatan ekspor ya, itu harus, tapi ini sebelumnya mungkin saya kasih tahu dulu ya, mungkin tambahan wacana aja atau pengetahuannya, bahwa apa sih ekspor. Kadang orang bicara tentang ekspor itu untuk level UMKM apalagi kan kayak berat, sesuatu yang berat banget, gede banget, kayak susah dilakukan gitu ya. Iya. Padahal kalau sudah tahu ternyata ekspor itu mudah. Tapi terkadang teman-teman itu ada salah persepsi juga, bahwa manakala produk kita itu dibawa ke luar negeri sudah dianggap ekspor. Nah, padahal itu ditenteng. Hand carry. Nah, kalau orang bilang kalau dari kemarin kan kita juga ngobrol dengan atas perdagangan ITBC yang di Jeddah ya. Betul. Istilahnya itu ekspor koper. Iya, nah, artinya bahwa produknya itu dibawa di dalam koper kan gitu. Nah, itu kita belum bisa katakan ekspor. Karena maknanya adalah yang penting itu kalau misalnya kita melakukan kegiatan ekspor keluar, kalau kita kirim barang kan pasti ada namanya resi. Iya, betul. Nah, disitulah ya. Disitulah produk kita itu bisa legal dikatakan kita jual ekspor, manakala sudah kita ada bukti resinya pengiriman. Betul. Nah, itu di awal dulu, konsep di awal. Meskipun itu hanya satu PCS, tapi ada resinya, itu sudah bisa dikatakan ekspor. Nah, jadi jangan berpikir bahwa ekspor itu harus satu kontainer, sekian ratus box, sekian ribu PCS, enggak juga. Satu PCS itu sudah bisa dikatakan ekspor manakala ada bukti pengiriman dari Indonesia ke luar negeri. Nah, seperti itu. Oke, jadi ekspor itu sebenarnya tidak harus sesuatu yang sangat besar ya. Meskipun katakanlah kita masih satu box kecil misalkan ya, satu box kecil isinya ada 10 pieces atau 10 set, dan itu ada resi pengirimannya, itu artinya juga sudah termasuk ekspor. Tapi ada juga Pak yang penasaran, lalu kalau misalkan untuk bisa ada pembeli yang fix gitu ya, kadang orang tuh takut banget Pak kalau misalkan ini fix buyer buyer yang ini ya valid valid atau enggak gitu. Itu gimana Pak cara memvalidasinya? Jadi gini, kita tentunya dari Export Center Surabaya juga, kami intinya itu bukan intinya ya, kami itu melayani 3 golongan. 3 kategori lah ya. 3 kategori. Yang pertama adalah orang belum punya usaha, bisa ekspor. Kok bisa? Nah kan satu. Iya. Yang kedua, pelaku usaha, ini rata-rata UMKM ya atau UKM, sudah ekspor tapi masih menggunakan nama orang lain. Sudah ekspor tapi menggunakan nama orang lain. Pinjem. Boleh dibilang undername. Yang ketiga adalah perusahaan besar yang memang sudah rutin melakukan ekspor ke satu negara misalnya. Nah, kami hadir untuk membukakan market negara baru. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi ada 3 yang kami lakukan seperti itu. Nah, tapi semua 3-tiganya ini manakala kita mau mengakses ke pasar internasional, yang pertama kali yang dipersiapkan adalah yang pertama memenuhi persyaratan sebagai seorang eksportir dulu. Apa saja itu Pak? Satu, memiliki NIB dan kemudian memiliki namanya NPWP. Itu menjadi salah satu persyarat utama. NIB dan NPWP. Persis nanti yang akan kami lakukan pada hari ini. Nanti di sini ya, kita akan mencari kurasi produk-produk yang memang kami akan bantu promosi ke pasar internasional. Nah, ini persyaratan.
Kalau untuk persyaratan legalitas di produk minimal PRT dan halal. Oke, PRT dan halal ya minimal. Oke. Kemudian setelah terpenuhi persyaratan baik legalitas perusahaan maupun legalitas produknya, barulah si pelaku usaha ini mempersiapkan namanya marketing ekspor toolkit. Marketing ekspor toolkitnya ya. Mulai dari apa aja itu Pak? Ya, yang pertama harus membuat namanya company profile business. Company profile. Kemudian katalog produk. Katalog produknya. Akan lebih bagus tambah video profile. Video company profile-nya ya. ya. Nah setelah tiga-tiganya ini sudah dipunya, barulah nanti dari kami juga akan membantu membukakan pintu, membukakan jalan, memberikan akses untuk melakukan yang pertama adalah korespondensi promosi ekspor. Oke, jadi ketika si pelaku usaha itu sudah mempunyai tadi marketing toolkit ya, mulai dari company profile, katalog produk, kalau bisa ada video company profile, itu udah langsung bisa juga langsung dibantu. Langsung bisa. Kami akan berikan akses untuk mempromosikan produknya langsung ke 33 negara. Wah, luar biasa. Dan itu bisa diakses untuk produk apa saja, Pak? Khusus untuk produknya itu bebas. Bebas ya, boleh makanan, minuman, F&B boleh. Boleh, kerajinan boleh, komoditi boleh, pasir boleh. Oh iya, daun pisang juga boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Iya, karena kemarin juga agak rame nih tentang daun pisang. Tapi pasirnya jangan pasir mentahan. Oh iya. Dibuat dekor itu kan. Jadi bukan ada pasir kali ya Pak ya? Nggak boleh negara mau ekspor nggak boleh. Nah, artinya bahwa semua produk dan komoditi yang ada di Indonesia ini kan luar biasa banyaknya. Betul. Dan semua memiliki potensi yang sama untuk dilakukan ekspor. Oke, dan luar biasa ya teman-teman Future Women. Jadi kalau misalkan sudah ada nih geliat untuk pengen ekspor ya ke luar negeri, coba deh kita mulai siapin beberapa hal tadi yang dibilang Pak Arso. Pertama NIB dan NPWP ya pastinya, terus tadi tentang marketing toolkitnya. Nah, berhubungan dengan prosedur ekspor Pak Ari. Dari beberapa jenis barang otomatis ada perlakuan yang berbeda-beda ya Pak, misalkan tentang produk makanan dan minuman. Nah, kalau misalkan di Upris Indonesia sendiri itu 60% semuanya produknya adalah makanan dan minuman. Nah, terkait dengan prosedur ekspor sendiri Pak, minimal ya kalau misalkan akan dipasarkan di lingkup Asia atau misalkan di lingkup Eropa. Nah, ini selain PIRT dan halal, kira-kira teman-teman harus memenuhi apa lagi ya Pak untuk misalkan bisa tembus itu di prosedur ekspornya? Oh ya, terima kasih. Jadi tadi sudah sebagian besar dijelaskan Pak Arso tentang potensi dan marketnya ya. Tapi awal tadi saya juga cerita harus tahu prosedur. Kalau di Kementerian Perdagangan itu sebenarnya ada 3 kategorinya. Bebas itu berarti kan apa aja boleh ya. Kemudian dilarang, berarti sama sekali tidak boleh, titik ya sudah, nggak ada koma lagi itu, dilarang. Kemudian terbatas. Nah, terbatas ini masih tadi antara bebas dan dilarang tadi. Tentunya itulah yang di buku atau di teman-teman Kemendak mempunyai web yang bisa ngecek di situ, namanya insw.go.id. insw.go.id betul, ya. .id itu nanti di menu INTR ya. INTR. Nah, INTR nanti ketemu nanti uraian barangnya apa, disebut di situ, atau kalau sudah tahu kode AS-nya silahkan disebut. Kalau belum, tentunya kode AS ini bisa didapat dari googling, bisa nanya ke kami atau bahkan nanya ke pembelinya. Karena itu udah internasional, ada 8 digit, yang internasional 6 digit. Itu untuk mengetahui perjanjian antar negara apa di situ, syarat tambahan, syarat-syaratnya juga termasuk syarat tambahan di Indonesia apa, ya kan. Contoh tadi kalau taruhlah kita ngomong ke Eropa, makanya ternyata di situ ada syarat-syarat tertentu mengenai hasab, mungkin mengenai karantina, macam-macam di situ. Iya. Itu sudah terbuka lebar. Kadang dan bisa diakses siapapun ya Pak iya, ya. dimanapun, di warung kopi, dimana yang penting ada pulsa sama wifi. Untuk ngecek itu ngecek ya webnya itu, ya. Di nsw.go.id di INTR-nya ya. Iya, paling banter pulsa udah cukup, terus telepon kami ya. Iya. Nah di situ nanti ketemu apakah itu tadi yang 3 kategori itu atau
memang ada tambahan aturan yang mengikat terhadap barang itu. Ya kan, makanan, minuman. Tentunya secara Indonesia kulonwonnya sudah terpenuhi. Baru kita ngecek ke sana tadi tujuan tambahan apa untuk bisa masuk ke situ. Jadi bukan berarti loh negara sana nggak butuh NIB, ngapain kita ngurus NIB, bukan. Ya kan, NIB bukan untuk negara untuk sana. Mereka, tapi untuk dari kita ya, sendiri kita ya. Di lingkungan Indonesia semacam itu. Iya, ini yang harus kita garis bawah, karena jangan mentang-mentang potensi banyak lupa bahwa ini sudah digandakan produksinya, ternyata di sana ada larangan, ada pembatasan, ada izin yang harus dipenuhi. Akhirnya nanti susah ya ekspor, balik lagi susah. Aturannya kok jelimet. Nah itu tadi harus belajar seperti itu. Dan itu bisa diakses semuanya. Jadi Future Women bisa lihat langsung di webnya ya, insw.go.id, ngecek juga HS code-nya. Misalkan memang tadi yang salah satu disebutkan boleh produk makanan atau minuman yang dibebaskan atau dilarang atau dibatasi itu apa saja juga sudah ada gitu ya. Nah termasuk tadi ada satu hal yang menarik juga, saya pernah lihat scroll ya di media sosial, itu juga ada yang sukses ekspor daun pisang, Pak. Nah, kalau misalkan ini kita coba ulik salah satu produk aja ya, misalkan daun pisang sendiri gitu. Itu juga ada prosedur ekspor ya tentunya ya. Itu kira-kira ada juga nggak ya Pak di HS Code gitu, kalau misalkan daun pisang? Jadi sekali lagi ya, yang pertama tadi jangan sampai kita ini pakai cara karena viral kita ekspor. Daun pisang nih, wah akhirnya nih si pembeli ini tahu nih ya kan. Wah di mana aja yang orang butuh, dihantem harga ya kan? Atau dihabisin tuh barang itu, kayak kemarin tuh apa sih ya, entah tokek, entah orang macam-macam ya. Terus sebenarnya itu kan juga bisa jadi permainan, bisa jadi ya. Makanya kita harus hati-hati, jangan ide itu hanya copy paste karena sedang viral daun pisang semua. Akhirnya kan teman-teman anak-anak itu bawa penggaris. Ini pisangnya cocok nih, sekian senti sekian ini kan. Pada ribet semua, yang laku bukan daun pisang, penggarisnya tadi kan. Kan nyari penggaris susah tuh kan. Udah dibawa sama emak-emak semua, bapak-bapak semua untuk mengukur daun pisang, lebarnya daun pisang. Akhirnya jadi booming, kita makan botokan sudah nggak bisa. Karena ya. Pakai daun nggak ada. Daun pisang udah nggak ada. Hal seperti itu, mohon maaf, memang benar potensi ya. Kita harus waspada. Nah, soal tadi bisa atau enggaknya HS Code atau harmoni sistem itu sudah dibuat oleh seluruh dunia, kesepakatan semua barang masuk di situ. Betul. Apa aja masuk di situ. Apa aja ya. Insya Allah itu tertulis paling nggak, ini misalnya nggak ada dari 99 bukunya tebel, paling nggak ada nih, nggak nemu apa-apa. Di situ ada pasal lain-lain, udah cukup. Yang berhubungan dengan itu gitu ya, hampir-hampir mirip. Lain-lain udah selesai kan. Tapi dengan catatan lain-lain di atasnya itu memang nggak ada sama sekali. Tapi sudah mencakup seluruh dunia. Kesepakatan 6 digit, kalau yang 2 digit total 8, 2 digit punyanya negara masing-masing. Ada masalah. Jadi kalau misalkan mau melakukan ekspor juga jangan sampai ngikutin viral, tapi kita nggak ngerti ya, misalkan potensinya ini mau dijual kemana, nanti daun pisangnya udah dihabisin, ya kita nggak bisa bikin botok ya, terus daun pisangnya keburu warnanya udah beda. Nah itu dia ya. Hati-hati ya. Boleh ATM amati tiru modifikasi, tapi ingat ya kan, tetap harus kita waspada. Harus tetap waspadalah. Oke, dan tentunya antara barang yang sifatnya misalkan buah begitu ya, barang yang fresh dengan produk itu pasti perlakuannya juga berbeda ya Pak ya. Betul. Apa aja yang harus diperhatikan kalau misalkan di Trenggalek sendiri itu ada potensi Pak sebenarnya, misalkan tentang manggis misalkan ya, atau durian gitu. Nah itu bisa mungkin juga bisa ya kalau misalkan kita ekspor juga gitu. Tapi apa aja Pak yang perlu diperhatikan kalau barang-barang yang sifatnya cepat, bukan cepat basi ya, tapi ada masanya gitu yang tidak terlalu lama. Sebenarnya sama ya prosesnya, tapi khusus sound buah ini. Kita ini jualannya bukan Trenggalek ke Tulungagung nih. Iya kan? Yang ditenteng atau dikalungin itu durian juga masih lolos ya kan? Ini adalah dibawa ke luar, baik itu mau udara laut
nyebrang 7 lautan 7 daratan juga mungkin. Nah di sini harus paham bahwa mereka yang punya buah tadi, contohnya buah tadi, benar masa expirednya, masa penyimpanannya itu tolong dipikirkan bersama-sama kalau memang nggak tahu ya. Betul. Contohnya kami pernah sebelum daerah Malang, saya lupa Probolinggo atau apa ya, itu kubis. Ya, kubis. Oh, oke. Kubis itu kan ada yang besar tuh kubisnya. Iya betul. Saya pertama nanya waktu saya nggak tahu apa-apa, kenapa kok berani kubis? Mas gampang mas, kubis. Bosok satu saya buka masih kubis. Bosok satu saya buka masih kubis. Jadi kubis kecil pun masih kubis. Is oke kan? Oh bener juga dia sederhana tapi masuk. Betul, Terus kamu betul. bawa apa? Loh saya loh selalu kalau bawa lama tak buntel koran mas. Oh bener juga ya. Emang pernah nyoba? Pernah. Tak buntel koran itu dibungkus menjadi awet, agak awet. Makanya maknya dia bilang maknya dia itu kalau masuk di kulkas, bukan lemari es, ngomongin kulkas. Itu cuma dikasih kertas koran aja. masukin awet, termasuk ya? lombok dan lain sebagainya. Oh gitu. Terus juga sering nyoba cara ngisi di barangnya ya. Apakah ini butuh sejuk atau enggak? Kita mengikutin, maksud mengikutin tuh pengangkut atau apa wadahnya tuh mengikutin. Kayak kontainer tadi ada pendingin, ada enggak. Pendingin juga ada minus, ada plus. Iya, itu nggak betul. jadi masalah. Oh. Ibarat kita suka AC yang angin. Ya nggak usah pakai bis patas. Iya betul. Ya, buka kacanya ya kan, karena kita Ekonomi suka, ya. karena bisa ngerokok. Rokok. Nah kalau yang mau AC nggak suka, ya silakan kita di AC yang dingin. Nah itu perlu kesepakatan dan belajar bersama. Jangan cuma doren potensi nih, ingin mangkok misalnya. Ternyata dorennya kecil, percuma. Nah, Jadi oke. jangan sampai berpikir yang sederhana tapi tidak berpikir yang jangka panjang. Kalau saya orang Batu apel, terus saya jualnya ke Malang, kan harus berpikir ulang. Iya, Nah Malang ke Batu aja deket, ngapain saya jual apel Malang Ke Batu ke Malang? benar. Mungkin ke Semarang yang nggak ada apel, Apel. dengan catatan dibungkus dikemas yang bagus. Macam Supaya lebih gitu. menarik Betul. juga ya, masa Iya. penyimpanannya Betul. juga gitu ya. Kurang lebih itu. Jadi memang ada beberapa hal ya terkait prosedur ekspor. Tentunya kalau misalkan buah nanti apakah juga ada karantina? Nah itu tadi ya. Iya. Nah kalau misalkan buah sendiri tadi disebutkan juga ada proses karantina dan sebagainya. Apakah buah itu juga termasuk salah satu barang ekspor yang sebelum dikirim itu dikarantina dulu Pak? Ya tetap, makanya tadi asal balik lagi ke INSP tadi. Oh iya, Si kita durian, bisa lihat di situ. si manggis, si tadi apel tuh sudah masuk di kode AS-nya dan syarat-syaratnya. Ya kan ada syaratnya, karantina termasuk. Nanti karantina di situ ada penjelasan karantina. Apa aja sih syaratnya karantina? Dibuka lagi ada aturannya yang bisa di aturan turunan ya. Betul. Jadi lengkap. Yang nggak lengkap tuh kadang yang nggak punya barang, cuma lihat doang. Jadi kalau misalkan teman-teman juga penasaran banget ya kira-kira produknya atau misalkan kita mau ngeliat syarat-syaratnya atau aturan turunannya juga bisa langsung tadi lihat di insw.go.id gitu ya. Sebelum kita lanjutin ngobrol mungkin kita akan buka minumannya dulu juga nggak apa-apa ya sambil kopi ya. Boleh. Monggo, Minum atau dibuka aja? silakan. Iya diminum dan dibuka atau dibuka dan diminum juga boleh. Ya terima kasih. Karena ini special edition kita ngobrolnya itu kita sambil di warung kopi. Biasanya kan cuma di ruangan aja. Jadi kali ini kita sambil santai gitu ya. Ya betul. Oke, lanjut Pak Arso. Kalau misalkan sebagai eksportir baru juga ya, ini Future Womens. Nah, kalau misalkan ketika kita sudah menyiapkan barangnya ya, sudah tahu tentang aturannya, aturan turunannya juga sudah tahu, untuk menemukan buyer untuk pertama kali Pak. Nah, itu apakah langsung bisa tanya export center, misalkan Pak saya punya ini nih, ada buyernya nggak? Gitu. Atau gimana Pak untuk caranya bisa menemukan verified buyer untuk pertama kalinya? Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Ari tadi kan nyambung nih, kita sudah memenuhi persyaratannya, kemudian kita juga sudah mengerti apakah barang kita itu, produk kita itu termasuk yang apa, dan prosedurnya kita juga paham, barulah kita akan berpikir bagaimana produk saya jual. Betul. Tapi kan jualnya kita kan kalau di Expo Center Surabaya kan jualnya kan ke ekspor ya, ke pasar luar. Nah, selain tadi sudah mempersiapkan di awal marketing ekspor toolkit,
ada juga nanti dari teman-teman pelaku usaha ini nanti bisa tergabung di INA Ekspor. Di INA Ekspor ya? Apa itu Iya. Pak? INA Ekspor boleh dijelaskan juga? Jadi gini, INA Ekspor itu merupakan satu plafon dari Kementerian Perdagangan juga, ya kan, yang dimana membernya yang berada di situ itu adalah yang pertama adalah kita sendiri selaku eksportir, kemudian ada buyernya juga di sana. Oke. Kemudian yang ketiga ada semua produk, ada ITPC ada yang tadi 19 ITPC dan 24 atas perdagangan ada juga di situ, plus dengan KBRI dan KJRI juga. KBRI, KJRI, atas perdagangan, ITPC semuanya ada di INA Ekspor itu. Oke. Cuman untuk masuk kita masuk ke member di INA Ekspor juga tidak semua bisa mengakses. Oke. Apa aja itu Pak syaratnya bisa masuk di INA Ekspor? Yang pertama, penuhi persyaratan menjadi seorang eksportir dulu. Artinya punya NIB dan NPWP saja. Oke, siap. Jadi kalau kita supaya kan kita punya usaha kan sebaiknya juga nggak abal-abal. Betul. Ya. Tidak dalam angan-angan juga, tidak juga dalam impian juga. Nah, kalau dalam angan-angan dan impian, kantornya cuma satu tempatnya. Di mana Di itu? kamar tidur. Jadi cuma ngangen-ngangen doang ya. Iya, betul. Kantornya di situ tidak ada meja, cuma ada kasur, bantal, guling, selesai. Iya. Bisa bermimpi menjadi eksportir, bisa ya. Artinya bahwa kalau kita memang niat punya usaha dan semangat pengen bangun usaha, ya penuhilah ini dulu, karena ini menjadi satu regulasi pemerintah yang wajib dipenuhi oleh semua pelaku usaha. Oke. Nah, tentang bagaimana mengaksesnya, satu INA Ekspor ya. Di INA Ekspor ini kalau boleh kita sampaikan sedikit tentang INA Ekspor, bahwa pada saat kita sudah terverifikasi, jadi ada prosesnya, ada proses registrasinya. Jadi nanti kalau kita nanti melakukan proses kurasi nanti siang itu pun nanti kan ada proses itu. Nah, nanti semuanya kita wajibkan untuk registrasi di INA Ekspor. Tapi tentu saja untuk proses registrasinya kami bantu. Sekali lagi kami bantu supaya nanti bisa masuk menjadi member di INA Ekspor. Nah, fasilitas yang didapat yang pertama kalau sudah kita menjadi member itu secara otomatis peserta tersebut yang sudah masuk member itu bisa mengikuti namanya Permanent Trade Exhibition. Oh, Permanent Trade Exhibition. Pameran permanen yang dilakukan di kantor Kementerian Perdagangan kita di lantai 2 Jakarta. Ya, itu silahkan kirim ke sana. Ya, itu. Tapi yang pasti persyaratan utama adalah sudah menjadi member INA Ekspor. Kemudian yang kedua, sistem kerjanya juga manakala si buyer saya mau mencari tadi misalnya daun pisang ya, yang pertama si buyer akan mencari dulu di member INA Ekspor itu adakah pengusaha daun pisang. Kalau ada misalnya ada nih, oh ternyata Arso tuh PT Arso Jaya menjadi punya produknya adalah daun pisang. Saya langsung dihubungi dari buyer. Jadi bisa langsung mengakses dan diakses ya. Iya, betul. Karena apa? Semua member yang sudah masuk di INA Ekspor itu sudah terverifikasi oleh kami. Artinya pihak buyer juga merasa yakin kalau akan bertransaksi dengan semua yang ada di INA Ekspor. Supplier yang terverifikasi sudah ya. Betul, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ada sistem dua, langsung mengakses ke pelaku usahanya, ke pemilik produk. Yang kedua akan diflorkan. Diflorkan itu mungkin dalam kegiatan kayak business matching. Nah, di situ ada forum business matching di plafonnya. Cukup mencantumkan spesifikasi yang dia cari, cantumkan di situ. Nah, nanti teman-teman yang anggota yang sudah tergabung menjadi member di INA Ekspor bisa melihat dan bisa ikut. Jadi inquiry apa yang masuk di situ itu bisa langsung diakses. Berarti langsung bisa kayak mengapply produknya kita juga di situ juga ya. Cuman bedanya apa yang disampaikan di buyer inquiry di situ, manakala misalnya saya produknya daun pisang, Pak Ari daun pintu, sama-sama daun, ya. Betul, sama-sama daun. Kalau kita lunak ini keras ya kan kayak gitu. Bisa jadi nanti botolnya kalau habis nggak bisa buat botol jadi daun pintu. Sama-sama daun loh Pak. Nah, kalau sudah masuk di situ, Pak Ari karena produknya daun pintu tidak bisa melihat dan mengakses. Jadi emang ya hanya orang-orang yang
sesuai sama spesifikasi atau yang inquiry itu diminta, gitu betul. ya. Oh, oke, langsung Iya. ini ya apa namanya otomatis gitu Otomatis. ya. Karena kalau Pak Ari bisa ngakses, akhirnya juga menawarkan juga. Oh, Walaupun yang gitu. dicari daun pisang, Pak Ari tetap menawarkan daun pintu. Karena berpikirnya Pak Ari cuma satu. Siapa Tetap tahu buyer ini juga pasti punya rumah, punya pabrik, butuh pintu. Iya. Akhirnya si buyer jadi bingung sendiri. Iya ya. Jadi nggak langsung bisa memutuskan Nggak misalkan bisa ya. fokus ke produk yang dia cari. Nah, Oke. seperti itu. Akhirnya sistem yang sekarang dibuat seperti itu untuk lebih mempermudah bagaimana buyer dengan pihak pelaku usaha bisa langsung terkoneksi. Itu salah satu platform InExport. Yang kedua ada caranya namanya ekspansi market. Ekspansi market. Nah, ekspansi market itu biasanya judulnya rombongan. Ya, artinya misalnya kita bicara si Kabupaten Trenggalek nih. Betul. Nah, pada kesempatan hari ini kan kami juga menghadirkan Ibu Anissa selaku betul. atas perdagangan Belanda nih. Betul. Nah, mungkin dari pihak Kabupaten Trenggalek, mungkin Pak Bupati atau Pak Kepala Dinas atau apapun kan nanti bisa ngobrol tuh. Betul. Begitu ngobrol sekaligus menjalin, mencoba menjalin hubungan diplomatik perdagangan. Nah, artinya bahwa nanti pimpinan tersebut, daerah setempat itu akhirnya akan bisa ngobrol langsung. Nih saya punya satu potensi di daerah saya nih seperti ini. Kira-kira bisa masuk ke sana enggak? Nanti dari pihak atas perdagangan akan menyampaikan nih, oh ini loh kalau mau masuk produk kami di negara kami ada ini produknya. Regulasinya seperti ini. Nah, begitu sudah kok kira-kira punya potensi dari Kabupaten Trenggalek, oh ternyata bisa kok masuk ke Belanda nih. Nah, ada inisiatif dari pimpinan, pemangku jabatan, ya sudah kalau gitu kita kirim samplingnya ke negara itu, ke Belanda. Nah, otomatis kan nanti produk-produk unggulan di Kabupaten Trenggalek akan dipilih, kemudian dilakukanlah ekspansi market ke Belanda. Nah, seperti itu. Artinya produk akan didisplay di kantor perwakilan sana. Kalau di Belanda itu selain ada kantor perdagangan juga ada namanya Indonesia House Trading di Amsterdam. Oh, oke. Nah, produknya itu biasanya nih akan dikirim ke Indonesia House Trading tadi di Amsterdam. Nah, itu memang tempat pameran displaynya memang. Oh, oke. Artinya, yang juga bisa diakses juga oleh para masyarakat buyer umum. Belanda juga. Oh, masyarakat umum juga. Iya. Bebas. Bebas di sana. Artinya bahwa kan ada satu event bulanan, kalau nggak salah itu ada event pelaku usaha. Jadi produk-produk asli Indonesia yang beli juga orang Indonesia. Ada satu momen pasar apa namanya? Oh saya iya lupa. iya, pasti ada pameran-pameran kayak gitu Betul. juga ya. Nah, Benar-benar. ini tongtong. Nah, tongtong namanya. Tongtong di Belanda. Tongtong market ya. Ya, tongtong market. Nah, itu memang yang jual orang Indonesia, yang beli juga orang Indonesia. Yang lagi di Belanda. Nah, tapi juga orang luar juga. Artinya bahwa berarti ekspansi market ini memang membuka secara corporate, bukan secara pribadi. Nah, itu untuk ekspansi market. Jadi ada dua yang memang bisa menjadi satu. Bagaimana cara mengakses, mempromosikan produk kita itu cara mendapatkan buyer lah seperti itu. Selain mengikuti namanya pameran-pameran seperti Trade Expo Indonesia dan lain-lain. Nah, satu lagi kelebihan manakala produk kita ini sudah terdisplay di suatu negara, misalnya Belanda nih. Iya, betul. Nah, jika Belanda ini ada pameran, secara otomatis dibawa produk-produk kita itu ke Iya. pameran itu, ya kan. Betul. Jadi potensi untuk bisa lebih diakses lebih banyak Buyer, buyer, calon jauh buyer lebih itu jauh lebih banyak. banyak juga Gitu. gitu ya. Tapi memang yang penting kita juga harus memperhatikan tentang kapasitas produksi kita juga ya Pak Soy ya. Ya. Atau bagaimana nih Pak? Kalau bicara kapasitas produksi, memang problemnya UMKM itu kan seperti itu. Tapi kalau namanya kita produk makanan minuman, Betul. ya khusus produk makanan minuman, nggak ada cerita ketemu buyer, terjadi deal langsung satu kontainer, nggak ada cerita. Iya. Nggak ada cerita, ya. Perlu proses untuk menuju dalam kapasitas yang besar itu proses. Jadi teman-teman UMKM itu jangan pernah merasa takut. Kapasitas produksi saya kok cuma 100 per hari, 50 per hari, akhirnya bicara ekspor nggak mau. Padahal itu hanya ketakutan kita saja. Sebenarnya buyer itu juga nggak langsung minta sekian kontainer.
Karena makanan sama lah. Iya betul. Produk saya mau tak promosikan, tak jual di Trenggalek. Betul. Apakah Mbak Rani langsung mau beli satu konten dengan saya? Enggak, pasti berangsur ya dari 10 dulu betul. langsung kalau misalnya 100 gitu ya, Betul. bertahap. Produk saya sendiri, saya pribadi nih, saya nggak ngomong orang lain nih. Produk saya bisa terakhir ke Turki ya. Itu bisa 3 kontainer itu perlu waktu 2 tahunan loh. Oh, jadi bertahap juga ya emang ya. Iya. Benar. Bahkan sampai hari ini pun produk saya yang ke Australia itu paling banyak cuma 1000 PCS. Oh, iya. Jadi nggak harus selalu satu kontainer ukuran 40 feet langsung enggak. Ya kalau gitu UMKM kita nggak akan maju-maju. Iya, jadi nggak usah ada ketakutan. Aduh, kapasitas produksi kok masih dikit gitu, nggak usah ada ketakutan itu ya. Yang penting tadi persyaratan ekspor pertama punya NIB dan NPWP itu ya. Terus ada marketing toolkit ya. Terus tadi ya ada beberapa cara masuk ke Ina Ekspor, ikut untuk ekspansi market, ikut Trade Expo juga gitu sama ya. kegiatan nanti siang. Nah itu dia ya, yang mungkin nanti juga plus nanti siang. Jadi kalau misalkan Future Women sih ya jangan sampai ketinggalan, pokoknya harus ikutin terus ya Upris Indonesia dan juga Export Center Surabaya untuk bisa ngikutin kegiatan-kegiatannya. Siapa tahu itu nanti rezeki kita itu juga dari situ ya, siapa tahu gitu. Jangan lupa lagi, saya boleh tambahkan ya. Apa itu? Kalau pengen mengetahui teman-teman sobat OP Perintis Women apa? Ya, Future Woman. Future Woman. Wah, keren. Future Woman. Tidak ada future bapak-bapak, tidak ada ya. Kalau ada kita daftar Pak. Sebagai member utama Pak ya. Perintis member ya. Future bapak-bapak. Maksudnya gini, untuk semuanya OP Perintis Future Woman. Kalau pengen mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan ekspor, satu, semua kegiatan dari Export Center Surabaya, silahkan follow IG-nya kami, exportcenter.kemendak. Exportcenter.kemendak ya. Sekali lagi exportcenter.kemendak. Semua informasi kegiatan kami itu selalu kita tampilkan, kita share itu di IG kami. Jadi jangan salahkan kalau misalnya ada kegiatan proses kurasi, business matching, ekspansi market itu kok ketinggalan. Nah, judul berarti belum follow Instagramnya. Oke, gitu ya. Jadi selalu update informasi ya, terutama dari Instagramnya exportcenter.kemendak ya. Untuk mengetahui. Oke, untuk pertanyaan untuk Pak Ari ya, supaya kita ya terhindar dari buyer yang tipu-tipu gitu ya Pak ya. Itu juga mungkin salah satu juga tentang memverifikasi buyer ya Pak. Misalkan kita ketemu buyernya ternyata nggak melalui Ina Ekspor misalkan. Apa saja sih Pak hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita tidak sampai tertipu di dalam melakukan proses ekspor? Oke ya, jadi kita ngomong buyer tadi sebagian besar udah infokan oleh Pak Arso tentang Ina Ekspor, tentunya udah verifikasi. Nah, selain itu juga bisa kita mawas diri ya, artinya gini, yang nggak masuk akal, tolong jangan terpengaruh tadi daun pisang terus minta satu konten, hal yang nggak mungkin ya, secara logika. Itu satu. Kedua juga secara volume, kok ini nggak nawar sekian kontainer harganya sekian ya, itu perlu. Kemudian juga negara itu nggak selalu Eropa bagus, Amerika, Asia, Afrika belum tentu. Nah yang terakhir adalah tadi manfaatkan kami yang tadi Pak Arso sampaikan, ada perwadak dagang yang ada negara-negara tersebut. Caranya gimana? Ya itu tadi ke Export Center atau konsultasi atau via email, online, offline untuk mengecek si profil buyer tadi. Ya otomatis kita ini bayar pajak kan, mereka di sana juga orang kita. Iya betul. Ya kan, otomatis bukan kita nyuruh tapi memang tugasnya mereka yang di sana untuk memverifikasi. Betul. Ya. Nggak apa-apa komunikasi daripada tadi tempatnya terakhir ya Zoom tadi kan. Banyak sekali, tapi jangan lupa kadang-kadang ini pasti nih negara Asia tertentu tidak pernah nakal. It's okay kalau itu benar, tata caranya benar,
dokumennya benar ya kan, oke kalau bagi kami. Tapi sekali lagi manfaatkan yang gratis ini, walaupun itu benar atau tidak. Kenapa sih? Wong toh kita nggak ngecas ya, nggak ngecas per kata sekian, enggak loh. Tapi kita terima semua apa adanya ya, nggak ada casnya, free. Free ya, per free untuk konsultasinya ya. Iya nggak apa-apa, saya nggak bakal ngerebut bayar itu kok. Jadi gitu ya, seperti itu supaya saya tambahkan sedikit Pak Ari Iya, ya. boleh. Jadi kasus ini paling saya itu boleh dibilang dalam seminggu itu mesti dapat saya itu. Oh iya, serius? Hampir setiap minggu itu mesti saya terima WA. Pak Aso, saya dapat bayar ini. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, tolong kami dari Export Center Surabaya juga berharap ya, manakala ada permintaan bayar bahkan sampai minta dikirim ya, baik melalui email maupun WA, yang pertama kali harus dipahami dulu. Kalau apapun produknya, sekali lagi apapun produknya itu, kalau Bapak Ibu belum pernah bikin namanya penawaran harga. Yang kedua, Bapak Ibu belum pernah mengirimkan sampling produknya. Nah, dua ini itu tolong diwaspadai, jangan langsung direspon secara istilah bunga. Ya, secara bunga gitu ya. Bunga dan membingungi. Bunga dan bingung ini. Gopoh. Nah, wah permintaan banyak ini kalau enggak. Nah, betul. Cukup dua itu aja. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat penawaran ke sana? Yang kedua, apakah Bapak Ibu juga pernah mengirimkan sampling produk ke sana? Kalau dua-duanya belum pernah sama sekali, jangan berharap itu adalah buyer yang valid. Ya, waspadalah. Jangan sampai, apalagi yang sering terjadi karena kita terlambat komunikasinya, bahkan ada yang sudah mengirimkan performance invoice karena diminta dari pihak sana, diminta mengirimkan performance invoice, di mana performance invoice itu sudah mencantumkan nomor rekeningnya Bapak Ibu semua. Hati-hati, ya, hati-hati nih. Kita belum apa-apa sudah dimintai performance invoice supaya nanti kami akan transfer DP-nya. Nah, bahasanya kan begitu. Iya, betul. Ini nanti kami akan proses, tapi tolong buatkan performance invoice-nya dengan nilai yang sudah disepakati, ya kan? Setelah itu kami akan transfer nilai yang Bapak Ibu minta. Nah, itu juga patut dicurigai ya. Waspadalah. Nah, belum kok sudah alasannya lagi. Biasanya satu, selain akan transfer DP, yang kedua adalah untuk proses registrasi masuk negara tujuan. Alasannya karena produknya Ibu, Bapak belum terregistrasi ke negara kami, makanya tolong isi form ini, ya kan? Dikasih form. Nanti pelaku usaha akan ngisi. Nah, buntutnya silakan kirim performance invoice dengan pembayaran nilai sekian puluh juta atau sekian juta. Ini untuk biaya registrasi produk Ibu kami daftarkan. Hati-hati. Di situ ya emang harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kita terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru ya untuk wah ini ada bayar ini, pokoknya kita harus melengkapi, harus kita. Nah, gitu enggak, tapi memang harus diverifikasi juga. Tiga. Cek saja pakai Google Map. Apakah perusahaannya? Jadi kita minta ke si calon pembelinya nih, tolong kami minta nomor telepon, alamat lengkap, dan websitenya. Dari situ kita bisa cek ya. Kita bisa cek. Nah, itu pun kadang penipu ulung. Penipu ulung nih sudah ada punya websitenya. Nah, kan gitu kan. Nah, kalau si penipu ulung ini sudah ngasih website, alamat bagus, komplit, perusahaan cukup jelas juga secara media, secara internet, oke, silahkan kirim nama perusahaannya dan komplitnya tadi itu ke Export Center Surabaya. Nanti data dari calon buyernya ini kami akan soundingkan, kirimkan. Kalau kalian juga nggak tahu, nggak kenal, tapi kan kita sekali lagi jaringan Export Center Surabaya ada di 33 negara. Nah, nanti kita akan kirim data calon buyer tersebut di negaranya. Nanti dari pihak atas perdagangan dan ITBC akan memverifikasi, bahkan yang sering terjadi dikunjungi perusahaannya itu.
betul Jadi atau apakah tidak. terverifikasi atau enggak, benar atau enggak, ya kan? Iya benar. Nah, itu artinya ini untuk demi keamanan proses semuanya. Jangan sampai di awal sudah dimintain, yang sering terjadi, yang sering WA ke saya itu yang sering adalah satu itu, yang kedua lagi minta sampling produk. Tapi for free. Free. Nah, kalau free-nya sedikit nggak masalah, ya. Iya. 10, 20, bahkan nanti kalau Bapak punya teman-teman silakan. Nanti kami juga akan membantu menjualkan, mempromosikan. Nah, ini hal yang nggak benar, ya kan? Jadi kalau mau seperti ini, kami menyarankan melaluilah satu lembaga ataupun apapun yang memang itu resmi milik pemerintah. Betul. Karena banyak di luar sana itu satu komunitas yang mengatasnamakan membantu ekspor dan lain-lain, ujung-ujungnya nanti ruwet. Tapi kalau mau siap ruwet ya monggo. Nah, kan gitu. Oke, jadi memang harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai misalkan udah ketemu sama buyer, misalkan kita tiba-tiba dihubungi gitu ya, Happy. baik melalui email ataupun melalui WhatsApp, terus permintaannya langsung banyak. Saya tertarik dengan produk Anda untuk 5.000 set misalkan gitu ya. Itu juga harus benar-benar kita waspadai gitu ya. Oke. Nah, ini untuk menutup kita obrolan kita ya, karena cukup padat dan daging semua tadi. Apa nih closing statement nih dari Pak Ari dan juga Pak Arso, mungkin Pak Ari dulu ya, apa nih pesan-pesan penting untuk para pelaku UMKM? Apakah ekspor itu semudah apa atau semudah itu atau bagaimana? Monggo silakan closing statement dari masing-masing. Pertama silakan Pak Ari dulu. Ya, terima kasih. Jadi pada intinya kami mengharapkan, memang judulnya ekspor mudah ya, tapi jangan dianggap mudah. jangan sampai kita juga mudah-mudahan ya kan, tapi benar-benar kita memudahkan diri sendiri dengan cara apa tadi ya, kita belajar. Aturan ini kan simultan ya, saya mungkin tahu per hari ini, nanti diganti lagi juga saya akan belajar lagi. Betul. Kami mengajak ayo bareng-bareng sharing, bukan saya lebih pintar tapi atau ECS lebih pintar, tapi sama saling melengkapi saja. Itu pesan saya. Oke, Ya tetap semangat. Tetap semangat ya, para pejuang UMKM. Kalau perlu dua. Ini saya masih ada jual. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ari. Lanjut Pak Arso, ada nih pesan-pesan penting nih untuk para UMKM. Saya tertarik dengan bahasa ini. Oke. Boleh ya? Boleh ya? dibaca, Boleh dibaca ya. Kalau saya sih tergelitik dengan tulisan di sini nih. Didik hati kita untuk selalu bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Betul ya? Betul. Nah, cukup ditambahkan lagi. Yakinlah bahwa kita pasti bisa dan kita pasti mampu untuk melakukan yang terbaik. Wah, luar biasa sekali, mantap.